سورهم وقلوبهم من الله يغفر لهم ويرحمهم ويكون درجات في الجنة أبيهم وعليهم من بركاتهم وعلومهم وخصوصياتهم وآفاتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة والنظر الكريم والندم عليهم وفتح العارفين ارزقنا وإياكم هذا النبي محمد المرسلين والهب الملائكة المقربين وأن الله يستجيب دعاءنا بالشفاء ورحمه وتعالى ويسر أمورنا ويقضي حوائجنا حوائج الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. عليهم الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, bagi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada subuh hari ini di saat-saat yang mulia di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di tempat ini bersama-sama kita melaksanakan salat subuh berjamaah yang alhamdulillah sudah kita selesaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, Allah hapus segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah permudah segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyambung majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hadzal kitab al-habib Utsman bin Abdullah bin Nagil bin Yahya rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau. Amin. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu, yaitu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bunyinya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin, yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bermula menuntut ilmu agama
Jadi ulama menggarisbawahi ilmu yang diwajibkan untuk dituntut itu adalah ilmu pengetahuan agama. Memang secara jelas Nabi kadang menyebutkan thalabul ilmi tapi ulama-ulama hadis mereka mengatakan bahwa yang dimaksud menuntut ilmu yang diwajibkan kata Rasulullah adalah ilmu pengetahuan agama. Kita syukur alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Ta'ala duduk di majlis-majlis ilmu semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Wajib hukumnya atas setiap muslim lelakian, atau dalam riwayat lain bertambah wa muslimatin, dan diwajibkan juga menuntut ilmu agama bagi setiap muslimah. Nang di belakang dinding ya. Nah, jadi lelaki yang wajib menuntut ilmu dah, hobinya pun wajib. Karena orang kita ini hari-hari ada yang digawi, mesti harus ada ilmunya. Apalagi sehari sembahyang 5 waktu sehari semalam, ya kan? Lagi ini para bulan apa nih? Bukurban nih. Nah, jadi pas sebenarnya. Jadi di mana-mana majlis bila sudah para berkurban, masuk sudah bulan Dzulhijjah, pinanya seberataan guru-guru pinanya nang dibahas sekitaran bulan Dzulhijjah. Jadi sebutin dulu bacaan hadisnya. Asal kita membaca hadis dulu. Jadi ini kan kita sudah masuk di hari kedua lah. Kalau kita di Indonesia hari kedua di bulan Dzulhijjah. Ada satu hadis dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ujar Nabi kita bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita, tidak ada dari hari apapun. Nabi memakai dengan kalimat isim nakirah, hari apapun. Tidak ada ujar Nabi Muhammad al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah, yang apabila kita beramal kebaikan, beramal salih di dalam hari itu, yang paling disenangi oleh Allah selain daripada 10 hari ini ujar Nabi kita. Maksudnya Ashrul Hijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi apapun amal kebaikan dan pian gawi di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang paling Allah ketujui dibandingkan pian gawi di luar hari lain. Biar apalagi sholatul jamaah. Kita kan usah bicara hari Dzulhijjahnya dulu. Orang sholatul jamaah apalagi subuh kan? Subuh ini termasuk pahala yang paling banyak jamaah di antara yang lain adalah sholatul subuh. Orang yang berjamaah, ujar Nabi kita, diberikan pahala tafdulu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Pahalanya 27 kali orang yang kada berjamaah. Jadi bila ada orang kada berjamaah subuh, pian berjamaah, tuh orang nang soraman dah, ya kan? 27 kali menggawi subuh. Masjid hebat kan bisa kali nang subuh di masjid. Adalah orang 27 hari subuh. Saya pikiran, ya kan? Tapi ada amalan khusus. Ini ada amalan khusus yang digawi oleh Rasulullah bila sudah masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah puasa 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi tinggal hari ke-10. Karena hari 10 apa nih? Hari lain. Jangan puasa, tinggal makan daging kan?
ada kaibuan. Hukumnya memang ada boleh. Hukumnya memang ada boleh. Jadi kalau orang memaksakan puasa di hari raya, kada boleh, tambahnya kada sah dan haram plus haram. Jadi sudah kada sah, sudah haram, sudah berdosa, digawinya juga. Jadi ada puasa itu yang diharamkan dan sekaligus kada sah itu puasa di hari raya. Nah, jadi amun kawa benar dah. Jadi amun kawa mulai hari semalam kawa dibuliki. Apa lagi dah? Nah, jadi nang tersisanya nah mulai hari ini nah amun pian belum terkinum aqua propnya. Ya kan? Amun sudah terminum, ada pilihan. Karena lagi berniat puasa sunnah. Kan puasa sunnah ini, walau pian malam kada berniat, pian malam kada sahur, ya kan? Selama pian waktu subuh atau waktu pagi, pian bangun, kada dan melakukan pembatal puasa, pian boleh berniat perhitungan juga. Pian bangun subuh nih, ya kan? Minum belum, ya kan? Mahantuk untuk belum lagi. Kan biasanya untuk orang identiknya pagi dulu lah. Nah, jadi kan ingat hajar dulu nah. Sunnah 10 pertama bulan Dzulhijjah puasa. Jadi berniat jam hati sahajaku puasa sunnah bulan Dzulhijjah karena Allah asal puasanya. Tak usah kan ya puasa. Jangan habis itu menghantam untuk batal. Oleh amun kada kawa pemburu ya 9 hari ini rasa barat banget, mulai 9 hari ini belum ayah kan, lebih begawian uyu ya kalau anak ada begawian boleh ada yang dinafkahi di rumah, ada bini, ada anak ya kan. Maka ulama itu menganjurkan benar amun 9 hari kata apa kada kawa 9 hari minimal 2 hari berapa hari ke-8 dengan 9 yang disebut dengan tarwiyah dengan hari Arafah. Jadi 8-nya hari tarwiyah, 9-nya hari Arafah. Mun kana kawu juga pemburu ya. Karena juga kayak biasa orang menggamati mun kana kawu ini orang patut bertawan hidup nih. Ini dia biasanya. Lain bidang sini lain kuyuk di Inggris sana. Amun misalnya kada kawa 2 hari ini nah, tarwiyah kada kawa Arafah keduanya kada kawa minimal sehari barang hari Arafah tuh. Nah ujar Nabi Muhammad di dalam satu hadis ini puasa hari Arafah itu nah ya'dilu shawma sanataini. Pian puasa sehari di hari Arafah itu sama pahala pian puasa 2 tahun berturut-turut. Kada batalan. Mungkin itu belum tidak sudah puasa Arafah itu berarti pernah itu oleh Ramadan. Salah pula mama. Ini mentang-mentang puasa Arafah, Ramadan tahun akan datang merokok di belakang. Kenapa ya kawan? Sudah semalam menghitmahkan Tuhan 2 tahun. Ini salah juga hadis ini. Adilah itu ada penggunaan kewajiban. Bila puasa wajib puasa. Mudah-mudahan kita Allah amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi puasa dari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di antaranya lagi ini khusus nih bagi orang yang yuridul udhiyah. Bagi orang yang hendak berkurban. Entah kurban wajib atau kurban sunnah. Nah, ujar ulama kita ya kan? Sunnah hukumnya bila sudah masuk pertama bulan Dzulhijjah semalamnya bagi pian tahan kurban tahun ini sunnah hukumnya jangan memotong apapun yang ada di anggota tubuhnya kayak memotong tangan tangan mau boleh potong kukunya jangan ditatap dulu atau apa boleh nah rambut apa yang biasakan ke lain bercabut gigi manusia sama karena gigi itu termasuk anggota badan kita. Jadi ulama
Ujar ulama kita, jangan dulu memotong kuku, jangan memotong rambut ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan awak kita selama belum tuntung kurbannya. Nah, kenapa harus macam itu? Karena di dalam satu hadis, orang yang berkurban itu bila sudah iraqatud dam, sudah dilakukan ada disembelih itu, maka mulai tetesan pertama yang turun ke bumi ini, yang gempura ke tanah, itu sudah memintakan ampun kepada Allah untuk seluruh batang tubuhnya. Amun pian tatak sebelum pian berkurban, berarti ada yang tertinggal akan dapat ampunan. Nah, itu jadi ulama makanya mensunnahkan jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan membuangi apapun yang ada di amun daki boleh dibuang. Karena daki bukan bagian dari anggota. Mengenai sampai ini hilang lama dia. Belum hafal kan? Subuhnya di mana ya? Ada gitu juga. Nah, baik macam itu. Itu bagi orang berkurban, ya kan ada kesunahan yang tersendiri kan. Jadi jadi mulai 1 Dzulhijjah sampai berkurban itu jangan dulu memotong apapun yang di anggota tubuhnya. Dan yang kedua, nah kalau di dalam kitab Fathul Mu'inah Syekh Zainuddin Al-Bari ujar sidin, sunnah bagi orang yang berkurban itu yashhadu, ingin menyaksikan binatang kurban itu sunnah hukumnya. Nah, jadi anak berkurban dia berkurban lelakian, berbinian, sunnah dia melihat mana sapi gue yang sapar 7 itu. Masih bertujuh apa kerja? Ada yang pakai sapi seperti 7 atau onta dari ulama kita ya kan? Nah, atau bila hendak seikungan apa kambiang, rasul kambing kan? Nah, kambing. Jadi sunnah tapi yang menyaksikan penyembelihan apa tuh? Binatang kurban. Tapi ulama kalau kita bicara hukum ulama, seikung kambing dengan 1/7 sapi, kan seikung sapi kan ke-7 nih, dan subuh nih kan 1/7, karena memang ada dalilnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ujar sidin kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara an-nahru. Lalu ujar Abdullah bin Abbas, dulu kami pernah dalam satu perjalanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadara an-nahr, kebetulan tiba tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka ujar Abdullah bin Abbas, fashtarokna an badanatin an sab'atin. Lalu kami membeli satu onta untuk disembelih 7 orang berikut dengan Nabi kita. Nah, inilah dalil yang ulama membolehkan bila hendak berkorban karena pakai kambing boleh 1/7 dari sapi atau dari onta. Itu dalilnya. Nah, cuma kalau ujar ulama kita, seikung kambing untuk 1 orang dibandingkan dengan sapi dengan 7 orang, itu lebih afdal yang seikungan itu. Itu bukan pendapat ulama, itu pendapat kita mazhab Imam Syafi'i. Kita lihat secara akal aja lah. Kambing seikung ditunggang seikungnya ala kulli hal wajar. Sapi seikung tunggang ke 7. Apa jangan mangga sapi? Cuma kan itu kan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah sanggup aja seikung sapi kan kenapa disuruh berkurban? Karena ujar Nabi kita, "Abdimu dhahayakum fa innahu 'ala sirati maqayakum." Ujar Nabi kita, agungkanlah kurban kalian, besarkanlah kurban kalian, karena kurban itu akan jadi tunggangan ketika melewati apa? Sirat. Nah, sirat itu ujar ulama kurang lebih perjalanan 1500 tahun. 500 mendatar, 500 naik, 500 turun. 1500 tahun perjalanan sirat. Amun pian berjalan uyuh, ya kan? Amun pian ada sapi atau kambing, pian mengetek aja di atas kambing atau di atas sapi kan? Nah, macam itu dah. Nah, cuma kesimpulannya boleh dah. Dan itu kebanyakan yang dipakai nang kita di negara ini
Indonesia. Kenapa? Karena kambing di kita ini kurus. Iya. Lain kambing bahari di zaman Nabi. Ada Nabi kan Nabi itu kalau sidin bakurban sidin kabesyaini dengan kambing kibas. Kambing kibas sunang nomor tuh. Maka nama tuh. Jadi hati-hati lagi lah dana Allah hari kurban ni lah. Kalau salah tangkap panitia. Gayanya. Kambing kibas. Karena kambing kibas itu dagingnya banyak. Nah kalau nangkap banyak kambing kita tuh kambingnya kurus. Tiup angin kita dipakai. Nah nih, makanya untuk sekarang ini kita lihat kita negara kita Indonesia itu ulama tua yang berpendapat kenapa kambing afdal karena kambing itu di zaman Nabi itu awaknya gana-gana. Nah ada di kita nih kambing kurus ya. Amun di dalam kita fikih itu menang dikurbankan tuh terlalu kurus itu ada stok kurbannya. Hatta kambingnya, hatta sapinya. Bukan sapi kurus pernah katakan sebelum kambing. Kayak berbanding. Ini kan dasarnya. Apa yang dipalak? Apa yang dibagi kepada tiga kelompok kan? Nambah kurban, ya kan, dan kerabat nambah kurban dan kepada fakir miskin. Bahkan mengantar ke panitia kalau mantal kurban ulumnya. Ini panitia sekali lagi ya Allah. Ini sapi kah kambing kan? Sapi ya. Ada kada sapi kan? Ada kali kurban ada deh. Masih yang. Amin. Nah, kalau nang di zaman Rasulullah, ya kan nang di orang Arab terdahulu di zaman Nabi itu, orang itu berkurban, sijin nang berkurban, sijin langsung yang motong. Itu bahari tuh di zaman Nabi kita. Ini entah sahabat bahkan dari Abdullah bin Abbas nang udhuhi bihima. Dari Abdullah bin Abbas dan ulun pun berkurban dengan dua binatang anak. Kibas sijin langsung yang potong. Karena orang-orang Arab terdahulu itu di zaman Nabi itu hampir rata-rata itu sudah terbiasa dengan binatang ternak. Karena gawian orang Makkah itu rata-rata maharaguna kan binatang ternak kayak kambing, kayak onta itu sudah biasa. Jadi menyembelih itu sudah biasa. Nah ada di kita di Indonesia itu kada biasa menyembelih kambing atau sapi. Jangan menyembelih melihatnya menggetar. Ada kalau tipe orang yang melihat nama itu ada sanggup. Nah, jadi makanya bolehlah diwakilkan. Kalau terbentuklah panitia kurban. Jadi membahari di zaman Nabi kan ada istilah panitia kurban kan ada. Di zaman Nabi kan ada istilah panitia. Berarti bid'ah nih. Abi bid'ah hasan boleh. Nah, jadi misalnya ada orang datang ke panitia, ya kan? Atau panitia masjid atau di langgar atau di majlis atau dimanapun, ya kan? Bicara panitia satu jiwa, ya kan, untuk seperti kambing misalnya 2,5, hatta ada sampai 3 juta 100, ada sampai 3 juta lebih. Di sini berapa sini? 27 aja Pak? Murah ya, 27 ada sampai 3 juta. Kalau 3 juta itu dikali 7 berapa dapatnya? 21 lah. Kalau 27 kan 2,7 itu berapa dapatnya? 15 kan? 18,9. Jadi 19 kurang 100 kan? Ayo kalau terlihat dasar lah. Anak orang kopong lalu ubuhan nang anggota nang mudhohi nang ada korban datang. Nah kami panitia anu anak korban ulun seiko, ada bini seiko, begitu ada anak ulun dari 3. Jadi mau 2,7 kali 3 hitung soran. Mulai ini ulun 3 itu, tapi hitung soran kali 3 bayar kan? Serahkan ke panitia jawaban. Nah jadi panitia ini yang dibentuk bagus saja panitia untuk menolong kan bagus juga. Tabarrukan kebaikan panitia. Perbuatan baik yang dari Allah Taala dan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Bagus. Nah cuma harus diperhatikan nih, harus diperhatikan dulu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, apalagi kan kurban ini kan ibadah nih, kan tujuannya ibadah. Karena taqarrub ila Allah kan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi harus ilmunya.
Nah, jadi kalau sudah mudahhi buat anggota sudah menyerahkan duit, berarti panitia itu selaku menjadi wakil bagi si anggota nomor kurban. Jadi ini kesini akad wakalah nih, perwakilan nih. Perwakilan itu kalau di dalam fikih ada 4 rukunnya. Ya berapa? Belum. Anda di dalam perwakilan belum bisa melihat belum. Jadi arkanul wakalah itu ada 4 macam. 1 wakil yang menerima perwakilan. Panitia. Al-muwakil anggota yang mewakilkan kurbannya. Ketiga al-muwakkal fihi, benda yang diwakilkan apa? Binatang kurbannya. Yang keempat sihotnya harus jelas ucapannya. Ini yang ulun wakilakan untuk mengurusakan kurban kami. Ujar panitia kami terima lillahi ta'ala kabarnya. Asal selesai itu sudah terpenuhi, sudah akad apa? Akad wakalah, akad wakil. Nah cuma harus diperhatikan kayak ini. Nanganan wakil itu harus melakukan sesuai dengan apa yang diwakili. Setahu ulun perwakilan dalam korban itu 3 gawiannya. 1 mencariakan binatangnya, 2 menyembelihannya, kalau urusan menyembelih apa segalanya kan, dan yang ketiga pendistribusikannya. Jadi 3 kan bagiannya. Mencari binatangnya kan bukan panitia, urusan nyembelih urusan itu kan bukan panitia. Nah karena yang terakhir hanya pendistribusian dan pembagi-pembaginya kan panitia kan. Nah kan sekadar itu ya, 3 saja. Mencari binatangnya, imbah itu mau usahakan menyembelihnya, memotong-motongnya, hanya membaginya. Ulun betapun adalah panitia dapat di situ. Mau lagi ulun bahasa adalah panitia dapat hasil dari nang kurban yang diwakili ada. Ya kalau secara asal kan tidak ada, karena hanya diwakili untuk mengurusakan kurban. Kayak itu kalau kata-katanya. Baik sudah. Untuk masalah itu ambillah. Kemudian kayak ini. Ada sebahagian panitia dan pun memang menemukan banyak kayak itu. Makanya kenapa bila sudah para bulan Dzulhijjah, para hari raya kurban ini di mana-mana masih belum bahas ini. Karena di sini dari mana-mana, di Banjarnya, ya kan, di mana-mana masih belum bahas ini. Karena kalau pindah kita salah gawi, kasihan piannya hendak begawi kebaikan kok. Tapi musalah prakteknya jadi dosa, dia kasihan. Bahkan ada di satu daerah, kan panitia sudah mencarikan binatangnya apa segala macam ya Allah. Lalu misalnya sudah ditataki, ya kan, tapi belum dibagi. Jadi ujar panitia, kita ambil sedikit dulu dagingnya tuh, kita tanggar di kompor. Dia apa yang namanya? Dimasaknya, entah diolah sup daging atau diolah macam-macam aja. Alat beginian tukang olah masak banyak aja. Nah sudah masak, ya panitia makanan dulu kita. Itu kalau, nah jadi pertanyaan kayak ini dulu nah. Nang dimasak oleh panitia itu ampun siapa? Kita sudah tahu jawaban. Karena daging kurban, entah itu nang sunat, daging kurban nang sunat, kan 3 golongan nih. 1 untuk mudhahinya sepertiga, ya Allah. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, yang paling afdal itu mudhah itu hanya sekedar beberapa sopnya dari kurbannya. Karena semakin banyak yang diberikan, semakin banyak pahala buktinya kan begitu. Nah di dalam itu illa luqmatan yatabarrahu fiha, di dalam kitab Fathul Mu'in. Amun hendak meninggal juga untuk siang kurban, nafsunya kurban sunnah kan, kurban sunnah bukan kurban wajib. Bagi sudah ngasih balon pas. Mungkin ada surat pastikan atau bukan ya? Nah, hilang dari mana? Kenapa nih? Net nasi ini lah. Lain aja lah. Masak kisok. Nah, masak kita deh.
Nah, jadi kan kalau kurban nang sunnah, memang nang si berkurban boleh memakan, boleh. Tapi jangan sebenarnya haram bukan boleh. Kok harus kurban karena? Karena kurban itu tujuannya dibagi kan, untuk satu keluarga, kerabat, sahabat, jiran. Hatta jiran yang dihiga rumahku non muslim. Kalau fikih kita tetap Syafi'i, ada ulama yang membolehkan. Asal kurbannya kurban nang sunnah, bukan nang wajib. Perhatikan kurbannya kurban sunnah. Jadi nang sibu kurban boleh memakan. Kemudian dua bagian diberikan kepada fakir miskin satu bagian. Kemudian satu bagian dibagi tiga bagian lain. Kemudian bagian yang terakhir diberikan kepada nang kerabat sinam kurban, keluarganya, apalagi nang ada hubungan kekeluargaan itu afdol diberikan ke sana. Jadi ada tiga kelompok nang penerima daging namanya. Itu kalau kurban sunnah. Tapi kalau kurban wajib, ulun benar ya. Bila kawin pulang tahun ini. Oh, kisahnya jadi deh. Kisahnya dulu. Padahal ujar ulama adalah kurang benar terus sebenarnya kurang pemahaman di sini. Kenapa? Karena orang benar itu sama dengan inya hakun keluar duit apabila kabul hajatnya ada itu. Bila ada kabul keluarlah. Berarti sama dengannya apa? Pemahaman. Orang bersedekah itu biar ada kebaikan Allah, ada data. Tetapinya bersedekah. Ada mengharap kabulnya hajat. Makanya lu sampaikan racak nang bagus itu bila pian bahagia, ya kan? Sebelum pian benadar, pian sudah melakukan kebaikan yang dinadarkan. Kayak deh. Sebelum pembelajar yang punya. Ini contoh aja lah. Awak mau ada contoh, itu wajib bang. Ini contoh aja. Ada orang sebutnya. Adi benadar bila kawin pulang tahun ini jangan aku menyembelih kurban kainan. Kan wajib tuh. Nah sebelum kabul tuh nang bagus tuh berkurban dulu tahun ini. Itu bagus. Nah sudah kabul hanya berkurban nang wajib pula. Ternyata kabul sudah syukur sih dia. Maka kurban wajib ada. Bila kurban itu kurban wajib, maka seberataan daging itu diberikan kepada orang. Kada boleh nang berkurban memakan sedikit pun kesan cicit boleh. Itu kalau kurbannya kurban wajib. Tapi kalau kurban sudah boleh. Sepertikan. Jadi tapi kalau yang paling afdal itu ujar si mudhahi itu hanya sekadar inya makan aja dan ditinggalnya. Nah selebihnya itu dibaginya. Nah itu dibagi lo di belakang lah. Nah sampai itu. Nah jadi kayak apa aja ubuhan panitia nih lah. Ubuhan panitia. Nah nang pemakanan. Sedangkan yang dimasak itu adalah daging kurban. Nah sedangkan yang dimasak itu kan belum ampun si panitia. Kalaupun misalnya kayak ini ujar panitia lawan nombor kurban, nah kena kami ubuhan panitia anu minta daging pian harga upah ubuhan kami kan panitia ujung sudah mau apa segala macam. Nah lalu kami ada minta bagian sebagai upah, ini sebagai upah kami lah, kata-katanya kan sebagai upah kami. Maka kalau kata-katanya sebagai upah kami panitia, maka kada boleh biar mengambil sebagai upah. Ada boleh. Jadi upah kata kawan, karena panitia kan termasuk nang ngurus kurban termasuk nang tukang apa ada sembelih. Jadi tukang sembelih itu kada boleh diupah dengan daging kurban. Kada boleh. Dengan kulit kada boleh, dengan kepalanya kada boleh. Amun membari silakan. Hadiah ada masalah pada si nama kurban. Tapi mau dijadikan guru, pian kawakah menatakan sapi kami 20 ikung. Ya guru berapa ininya? 20 ya udah ada siapa guru? 20 ikung. Jadi ujar bubuhan nang panitia yang sudah diamanai bubuhan nang kurban, anu buruai ujar bubuhan nang kurban buruai, anu upahannya buruai, anu daging aja masing-masing 5 kilo. Berarti kalau 20 kali 5 berapa?
banyak lah. Hari kebanyakan lah. Pokoknya upahannya lah kayak itu nah. Jumlah upahan termasuk upahan panitia, karena boleh. Karena boleh sebagai upahan. Dan di zaman Nabi pun, jadi kenapa ulama mengatakan karena boleh? Karena Nabi melarang itu. Ada sahabat yang diamali Nabi Muhammad untuk mengurusi kurban Nabi. Ada sahabat Rasulullah itu di zaman dulu diusul untuk mengurusi kurban. Ujar Nabi, bagi seberataan, jangan diulah daging itu upahan namanya boleh. Nah ajazar kan ulah. Ujar Nabi, karena upahan nama al-ujrah nang lil jazar itu min indina ujar Nabi. Upahan itu karena khusus langsung dari aku ujar Nabi sebagai mudhiyah. Karena boleh nang diulah daging sebagai upahan. Nang boleh itu panitia dari berapa ekor ya kan? Nah, ini bilanya harga kambing dan bukan panitia yang bagus kayak ini, bila harga kambing kada sampai duit nang 18.900 misal 17 saja kah atau 18 saja karena 20 karena mungkin rugi kemudian panitia yang salah kalau bisa panitia rugi menukarkan. Nah jadi kalau bukan panitia kayak itu bagusnya atau bukan nang mudhiyah. Nah jadi kami mewakili wabian menyerahkan. Jadi bila ada lebihannya menjadi anggota itu tasarah hubungan dia. Nah lebihannya itu nang duit tadi lain lagi lain duit. Lebihannya gasar biar. Nah itu lebihan itu biar tukar daging di pasar. Tukar iwak karing. Soal haji ini sendiri karing. Oh maksudnya jadi ada gampangan abang haji kena sini kan makannya padahal mabrur kan sini pulang haji amin dan kita mudah diberi kesempatan pulang haji berada sini kan pulang di Makkah di Masjidil Haram sempat aja gurunya siapa kita di masjid udah kan Makkah mau mikir akan lagi artinya mau sini di Makkah cuma tetap di majlis sini loh hebat itu loh orang guru siapa di masjid kalau jawabnya udah kali makan. Jadi masya Allah juga. Jadi kalau doakan orang dan seorang sejenak belakangan ini. Amin ya Allah. Jadi ada kekawanan kami berdasarkan nama ambilin. Di sana sedih ambilin nih. Nah jadi ada bawahan kepadaan juga deh nama ambilin. Ya. Jadi masya Allah benar luar biasa. Nah, jadi sidinnya dipesani juga, ulunnya dipesani sidin juga. Nah padahal ulangan itu kaya. Ini ujar kurang bahasa ini biar jauh di mata tapi dekat di majlisnya. Ya orang kan jauh nih, cuma sabar di majlis orang kok. Insya Allah luar biasa. Nah, jadi kalau sudah duit sisanya, nang ujar upuhan anggota, sisanya ada 500 ke satu sapi atau 1 juta kah? Cuma jangan juga makanlah. Kita mau kayak itu kita tukar sapi nang murahnya. 8.900 tukarkan 15 juta umat 3 juta lebih maka itu kan 10 tahun kawin pulang balik dia jadi nang boleh itu tak ada kayak tapi guru jangan amun ada kamu caranya nang boleh guru jangan daging nang daging itu kalau kan caranya nang boleh kami masak kan itu kan bila anda mengajukan hukum kan caranya kan namanya isolasinya solusinya lah belum tahu ya mengeskan ya penyebab menanya kan jadi kan harus ada solusinya nah amun nukar ke pasar pulang lah repot kan gue ya kalau amun kadang nangkai tujuan ya gimana bagus lah itu kan cuma kadang nangkai tujuan kayak ini kalau sudah ditata kita kalau sudah tata sudah ada bagian ini sepertiga untuk orang fakir, sepertiga gasan kerabat dibagikan ke kampung-kampung, dan sebagian gasan nama kurban. Kio nama kurbannya siapa-siapa. Nanti yang nama kurban, anu kami minta bagian biar lah, minta bagian biar. Ampun sidin, minta pun sidin boleh nggak? Boleh kada? Cuma jangan sebagai upahan. Ingatkan jangan sebagai cuma belum pikirkan maulah pikiran panitia uyuh menghadapun diupah ulang lah tukar kan ada waktu mencarikan sapi ke Inggris sana sapinya nang limosin dulu ada 100 mau kan ada bongkos ya kalau
Akan jadi kan nang duit nang itu boleh digunakan untuk operasional, untuk mencari binatangnya. Lawan juga tidak salah anggota ini kena duit pian ini bila ada sisanya kena kami upahakan untuk nang memotong bulunya, ya kan? Nah kayak itu nampak saya itu. Jadi kumpulakan kiau anggotanya tas ikung berdua kan ada kan masing-masing anggota kan sudah ada bahagia. Nah tahulah kami minta apa yang ujar si anggota, kami hendak memakani orang yang di sekitaran masjid. Kayak itu kata-katanya. Jangan kesan panitia dan ulama. Karena bila terkhususkan untuk panitia, karena kalau jadi upah pula. Paham sebetulnya? Jadi mungkin hendak minta dari yang si anggota yang berkorban silakan, tapi untuk memberi makan sekitaran masjid. Jadi siapa boleh makan? Itu catatannya tuh. Jadi kada harus panitia namakan. Jadi siapa ada orang sekitaran masyarakat, makanan, nah itu silakan. Insya Allah datang loh. Tapi jadi tadi, amun langsung pian ambil sedikit. Sedangkan ini kan bukan bukan panitia kan? Kan panitia hanya wakalah. Yadul amanah. Jangan disamakan nang panitia kurban dengan ambil zakat bersama. Kalau ambil zakat nang resmi nang istimewa sultan itu nang diangkat oleh pemerintah, ambil itu berharga seberapa? Di dalam fikih kan? Jadi berhasil mengambil seberapa dari bagi nang diterimakan. Itu kalau ambil. Tapi panitia kurban kan sebatas wakil aja, nang menerima perwakilan dari si wakil untuk menguruskan kurban. Macam itu. Jadi jangan sampai ada terpendek upahan gasan kami, jangan kayak itu. Atau misalnya kepalanya mintanya aku lah segan aku kena buat panitia, jangan. Apalagi kan kayak ini panitia ambil sebuting kepala, karena ada kepala yang dibaginya dijual aja pulang. Nah, ini hati-hati benar ya. Kenapa? Jangan menjual, memakannya ada boleh lagi menjual. Ya kalau memakan gasan panitia aja kan boleh. Apa lagi dijual? Sedangkan syarat sok jual beli barang yang dijual itu harus ampun kita. Minimal ada wakil dari ampun barang. Nah sedangkan kurban itu kada boleh si mudahnya menjual barang yang dikurban. Tidak boleh. Jadi misalnya ujian nama kurban, panitia kepala itu kan bisa nolong. Karena kan hasilin kan boleh kan? Kepalanya gak ulun, batis nang di belakang nang ada lemak itu gak ulun, dan hatinya gak ulun. Karena di dalam Fathul Mu'in nang paling afdal dimakan oleh mudhohi adalah al-kabad gitu, hati itu. Makanya menurut panitia itu hati itu dibanyaki upahan nang mudhohinya, karena itu nang afdal dimakannya. Nah beda-beda. Nah, jadi ujar si mudhohi, kami kena kepala lah sebuting gak ulun jadi mudhohi. Kasih apa aja panitia, karena ulun jual. Aja panitia anggun kadang boleh jago semalam. Kadang jual. Jadi mudhohinya kadang boleh menjual binatang kurbannya dengan alasan apapun boleh. Tidak boleh. Tapi orang yang sudah diberi, orang fakir miskin dijulung, ada kerabat dijulung oleh si mudhohi atau panitia membagi, kan sudah bisa yang memberi ulun misalnya. Ini contoh aja lah. Contoh aja nih, ya udah kami minta daging karena lagi ulun kada pengalaman makan ulun dagingnya bingung mana kalau banyak kan. Ini daging 6 tahun semua ini masih ada di kulkas. Kan antar golongan ulun kan susah. Jadi misalnya dia memberi kalau kan sudah jadi hak ulun alun sudah jadi hak ulun jual boleh kada? Karena ini kan hukum siapa? Boleh. Ulun jual aja Ramadan juga. Yang lagi mana karena ada yang jadi Ramadan. Ayo orang jual biar panitia, ayo orang jual dapat. Nah, ini ulun jualan biar 1 juta. Boleh lah, boleh. Karena daging itu ampun dulu. Tapi kalau mudhohi menjual boleh. Ada boleh menjual. Jadi kalau boleh daging yang dikurbankan itu dijual oleh mudhohi. Nah, si mudhohi kan boleh menjual apa lagi panitia? Pamelah. Nah, macam itu. Nah, jadi belum merasa sudah kira-kira sudah
Sudah jelas saja lah, mungkin memberikan waktu lah sebelum jam terlalu tarang hari ya. Dilipat kan Pak, benar-benar baca. Cuma kan aku belum bahas ini karena ini penting dibahasnya. Nah, karena kan minggu lebih kan ketemu lagi kan minggu lebihnya bulan kayak kalau sudah apa? Nah, jadi Pak Sol membahas di sini. Nah, jadi memberikan kesempatan kepada dia. Kalau ada tamu silakan. Ada lah. Kulitnya kulitnya dia baik. misalnya kita kulit dia, kita juga seorang yang pedagangnya nih, jual pada dia. Nah jadi ini kan kita gunakan misalnya apa nih? Personal ya. Ini dari hati atau sebagainya. diserahkan kepada miskin. Nah, ini kulit keren. Nah, jadi kulitnya pokoknya apapun dari kurban, ya kan? Itu jar ulama kada boleh dijual. Karena sebelum dibagi sudah dibagi, nah boleh dijual nasi itu. Cuma saya nasi itu sudah dibagi ke pian tuh. Kenapa pian? Boleh kada pian jual? Boleh. Nah sedangkan yang masih di dalam plastik yang sidin tuh, sidin ini menjual. Sini saya mau bagi nih. Jadi contoh apa yang sudah kami. Jadi kan belum dibagi, kan belum hak sidin. Lalu sidin menjual, ini kan boleh. Nah sama kayak kulit apa tadi? Kulit sapi, sama kan kayak kepala sapi, sama kan kayak tulang. Karena boleh dijual oleh panitia, kada boleh. Walaupun dengan niat apapun boleh. Untuk operasional, karena boleh sama sekali. Jadi kulit-kulitnya harus dibagi, ya kan? Dibaginya kepada orang yang berhak mendapatkan, nah macam itu. Ada boleh bagi dia, kita mau bagi dulu, kalau dibagikan bukan boleh, tak? Jadi kan boleh dijual. Nah, kecuali panitia mendapat bahagian dari si mudhahi. Nah ini lagi sana. Ujar mudhahinya pian panitia lantaran keluarga sidin kah entah apakah ya kalau lah. Nah pian ulun bari kepalanya bukan karena sidin panitia, tapi karena ulun hendak membari pian kepalanya karena melihat pian ketujuh isap kepalanya. Ada orang tiba-tiba nang ketujuh makan kepala ya Allah. Ulun jujur aja melihat kepala pian benganga anak sahabat di rumah. Ulun jujur aja ini pasal kepala apa gitu kan. Amun sudah jadi hak pian, silakan pian jual kada apa-apa. Tapi bukan karena atas nama panitia, karena ini ampun pian. Paham ya orang? Nah, tapi kalau belum dibagi atau bukan hak pian, ya kan, maka kada dibolehkan hubungan panitia atau wakil itu mentasarrufkan untuk dijual boleh. Karena hanya dikhususkan untuk membagi ya. Ada boleh untuk menjual. Sama kayak zakat juga ya. Zakat itu kalau panitia bukan ambil, dia boleh menjual. Ada boleh menjual zakat yang diterima. Nah, kalau kita sudah jelas lah. Amlah. Nah, jadi kada boleh. Untuk operasional pun kada. Jadi operasional pun membagus itu diambil dari duit tanpa patungan. Amun merasa kedigitan 2,7 naikkan sedikit 100 kan. Jadi kan istilahnya kan lebih ada juga untuk nukar landingnya, nukar plastiknya, ya kalau tak, buat motor itu beres saja. Buat panitia jingkar ya kan sedang harianan, ya kan bawaan sapi itu kawan. Nah, jadi kasihan juga kan hubungan panitia, jadi paham si motor ya lagi ya kalau tak. Nah jadi kayak itu dah kata-katanya. Nah macam itu. Yang langsung menjual ada boleh dijual karena bukan hak ampun hubungan panitia. Kira sudah habislah ada ketahuan nggak? Oke. Jadi kan di perusahaan mengadakan kurban satu sapi, ada 7 orang, sedangkan karyawannya kan banyak nih. Jadi kalau sistemnya diguncang untuk 7 orang ini gimana hukumnya? Arisan nggak? Iya. Dari perusahaan kan. Oh dari perusahaan. Mengadakan ada satu kurban nih. Kan sapi 7 orang. Nah, terus untuk karyawannya kan banyak nih. Kalau diguncang tuh. Oh iya, kalau jadi yang menanggung biaya itu perusahaan. Nah itu tak baru itu kebaikan itu, tak masalah. Lain kayak gini, hubungan karyawan lah, anu bayar anu 1 juta sehingga. Kan guncang nih,
Nah itu nggak boleh ham, karena pian ada unsur namanya nih bayarnya nggak boleh, karena sama kayak judi kan ya. Karena kalau judi bayar rumah, dia mau kencang keuntungan deh. Jadi sama dengannya pian bayar 1 juta dapat kurban 6. Nah itu nggak boleh kan? Lu bisa unsur masuk ke judi kan ya. Tapi kalau dia murni dari penuh, itu bagus kan? Itu tabaruk namanya. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah, ya kan? Nah kemudian Nabi berakikah, Nabi mengatakan macam ini, Nah Allahumma hadza, ya Allah, ini kurban anni untuk lu, dan ini kurban an ummati untuk umatku. Nah, jadi kita saudara itu dapat pahala kurban dari hari. Tapi baru ucapkan dari lo. Nah, jadi kan boleh kan? Jadi ini kan tabarruk kebaikan dari Tuhan. Dia berusaha boleh. Nah, jadi bagi ini katakan bagi nang sudah diguncang nang dapat namanya dikatakan perhatikan nang sunnah-sunnah bila anak ukur korban. Nah, ini kan ada apa? Bila kamu belum mengetahui, ada pun juga. Saya itu ya saya. Ada lah, ada kan? Ada. Sebutin aja nang mungkin terjadi di masyarakat kayak ini. Kita benar-benar berela. Anu datang bubuhan masyarakat ke panitia ke masjid. Anu panitia belum hendak berkorban, tapi nang korban yang siapa? Almarhum Abdul. Almarhum Maulud, almarhum Kai, almarhum ini. Kalau belum melihat di kitab fikih kita ini mazhab Syafi'i lah. Mayoritas ulama kita, Imam Syafi'i, Ashabus Syafi'i radhiyallahu anhum, mereka mengatakan al-udhiyah anil mayyit, kurban untuk orang yang meninggal, la tasihhul udhiyah. Kalau sah kurban. Sebelum ya orang itu boleh bagian setahun. Nah, pertanyaan apa dulu bahas ini? Jadi dengan catatan boleh mengorbankan yang meninggal apabila yang meninggal itu sebelum meninggal berwasiat. Nah, bilanya ikan kena berduit banyak duit. Mungkin abah ini belum sampai berkorban nah. Jadi kalau mana abah korban akan pas abah meninggal, wasiat nih. Nah, maka si anak boleh mengorbankan si kuitan yang sudah meninggal karena ada wasiat. Tapi murni kalau ada wasiat dalam apa? Wasiat kalau dia tuh kuya ada di sana kita korbankan. Maka kalau ulun mengikuti pendapat yang paling kuat, ya kan, dan pendapat hampir seluruh ulama, seikung dia memuliakan, seikung melawan ribuan pikir. Nah mematakan kada sah kurban orang yang sudah meninggal. Bahkan yang kemudian ulun hantar juga adanya mengirimi pahala, mengirimi pahala tetap nang berkurban pia, cuma pahalanya di dalam hati atau yang sambat ulun berkurban kesan ulun ini namanya nama ulun cuma pahalanya untuk al-maukum al-ulun. Nah itu silahkan, itu masih muskilah itu boleh. Nah kayak dilakukan Nabi kita kan, Allahumma hadza anni wa an ummati. Ya Allah ini hakikat untuk ulun dan pahalanya untuk seluruh umat ulun banyak ada. Banyak. Nah, jadi kalau gitu boleh silahkan. Tapi kalau langsung ini panitia jika seorang orang meninggal, ini korban. Allahumma abah jigo, Allahumma mama kene panitia mendapat dari bisa boleh. Untuk almarhum enggak. Itu kalau pendapat yang sahih enggak boleh. Kalau jatuh korban marahnya. Karena korban itu disuruh oleh Nabi yang hidup, bukan orang yang meninggal. Sama kayak akikah juga, sama kayak akikah. Nah, terlambat bulan dingin benar nasi saudara. Sama kayak akikah tuh. Ulun untuk majlis di Banjar, ada orang Tuhan hampir kaya-kaya sudah, kali kaya-kaya sudah. Nggak kau tinggal guru jangan kau takut apa dulu, ulun dulu. Guru ulun ini ada niatan tahun ini hendak akikah. Akikah siapa? Akikah kesan ulun, orang sudah Muhammadan. Karena kalau kita bagi kau ini, karena dia bahari kuitan ulun kada sempat mengakikah ulun jadi meninggal. Kan mungkin bahari kuitan sampai pakai lupa ekonomi kan dan sebagainya. Lu kada sempat mengakikah itu. Lalu ulun ini berinisiatif ada duitnya tahun ini nih. Jadi hendak mengakikah ulun. 2 ikung apa lagi nih? 2 ikung kambing nih. Bolehlah gurunya. Amun bicara hukum boleh kada boleh. Boleh itu lah bicara boleh aja lah. Kalau bicara boleh. Tapi kalau bicara sunnah atau kada sunnah lagi. Amin boleh.
Ada sunnah lagi. Karena kesunahan akikah itu sunnah bagi kuitannya. Orang Tuhan yang dibebankan bukan untuk anak. Biar anak sudah suki, tetap suki anak. Karena kesunahan dasar anak mengorban apa mengakikahi dirinya kan ada. Cuma kalau bicara boleh itu ya boleh, cuma dapat pahala sedekah biasa, bukan akikah namanya itu. Jadi itulah yang perlu disampaikan kan. Nah mungkin dan ketahuilah bahwasanya yang seperti itu boleh aja ada nama akikah, anaknya yang baru lahir kan, ada nama kurban itu ada masalah loh, ya kan? Nah, di antara 7 orang tadi ada nama kurban, ada nah itu boleh aja ada masalah. Habis sudah habis lah. Ini pertanyaan dari ibu di belakang. Okay. Katanya kan berkorban atas nama cucu, gimana Bu? Berkorban atas nama cucu lah. Paham korban cucu kan? Nah, yang menjadi pertanyaan dulu kayak ini dulu. Nah, pian nang berkorban sudah berkorban lah. Sudah. Lalu anak mengorbankan siapa bilang? Oh cucu. Nah kayak ini. Sebenarnya kurban itu yang paling afdol itu nang berkorban itu nang ampun duit. Kayak itu kurban. Oh. Karena kan harta kan kunci dia. Ampun kaya apa kayak nulang kayak dulu kemasangan saja itu. Amun pian hendak dua nih. Cucu hendak kurban. Duitnya tuh julung mah cucu. Paham maksudnya? Nah, atau hendak mengorbankan anak, ya kan? Duitnya tuh julung ke anak. Jadi anak langsung. Nah, berarti ada kemampuan, maka anak sunnah membawa kayak itu orang bagus. Jadi pian sebagai kita dapat pahalanya juga, dan anak pun dia dapat pahala kurban. Sama kayak akikah tuh, atau 5 tahun kayak gini. Nah, selamat Tuhan. Tanya sebutin lagi nih. Kan mirip kasusnya kayak ini. Orang lahiran cucu pertama nih dari kainya dari ininya kan cucu pertama. Mau mana cucu kainya atau dia, ya kan? Lalu ujar si kai ujar sini berduit. Ujar si kainya, anak ini nah kambing tuh nah, biasa akikah cucu abah. Wah jadi pertama kan, kesayangan mana deh? Nah itu kalau di dalam fikih kita, akikahnya belum lagi gugur kesunahan kuitan nama akikah. Karena apa? Karena nama akikah itu disuruh abahnya, bukan lain dari abahnya. Harus sedekah, pahalanya sah. Cuma kalau untuk kesunahan akikah, kuitan itu disuruh nama akikah ini. Karena dibebankan kepada kuitan bukan kepada kain ininya. Makanya apa? Anunya isolasinya deh. Kain sugih berduit, kain ini julung duit, nanak ini duit nak. Karena dasar ikan nak mengorbankan lagi itu mengakikahi itu nggak boleh. Jadi tetap dalam mengakikahi adalah abahnya dan walinya itu macam itu. Jadi itu cara oleh ulama-ulama kita. Amun langsung kainnya terlukar, itu sudah abah tukarakan kambing 10.000 maka 10.000 melukar. Nggak apa-apa juga, bapak kan masalah, sisanya kan jadi sedekah kan masalah. Itu kalau kulit itu kesunahan akikah itu belum gugur untuk abahnya, untuk wali si anak. Itu kan orang mengatakan macam itu. Julung kan itu jadi lahan nak jual, dan julung karena duitnya ada sedikit nah, jangan kena kamu mengatakan apa? Nah, kamu sudah kuitannya kan? Nah sudah kuitannya menukar, kuitannya membelian, kuitannya wakil kepada berarti kan kuitannya karena akikah tidak. Nah ada kali, nah macam itu tak mungkin lah. Kena kita pulang lah. Penampilan suruh lagi nih. Ya, ada suruh lagi nih. Ya, ini suruh kalau sih. Menghadap dulu aja dia sih. Mundur masuk. Nah, itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Amin ya rabbal. Jadi mintalah kalau sedikit lah. Nah, siapa mana Tuhan kasihan yang Allah kalam bedah. Nabi wa ali Nabi Bisir al-Fatihah.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض السلامة والعافية علينا وعليهم وعلى عبادك الحجاج والعزار والزوار والمسافرين والمقيمين في بحرك وبرك وجوبك من المسلمين. وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا من تكفير أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا ولأهل بيتنا وذريتنا زيارة مكة والمدينة وزيارة قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.